Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah materi Matematika Ekonomi, Ibu Kholimatus Sadia, serta rekan-rekan semuanya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami kelompok mahasiswa dari Universitas Pinasarana Informatika, Kampus Cibitung. Pada pertemuan kali ini, kami ingin memaparkan analisa kami tentang penerapan fungsi linear dan non-linear dalam matematika ekonomi. Perkenalkan, saya Sabrina Yukamalia. Saya Siva Salsa Ramadhani. Saya Fiatur Rosida. Saya Michelle Kristia Amelia. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penerapan fungsi linear dan non-linear dalam matematika ekonomi. Tak perlu lama lagi, kita akan memulai presentasi pada hari ini. Linear merupakan konsep penting dalam analisa fungsi permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertingginya adalah 1, sehingga grafiknya berbentuk garis lurus. Fungsi linear memberikan kemudahan dalam analisis karena hubungan antara variabelnya bersifat proporsional dan mudah diprediksi. Fungsi linear Fungsi linear yang berupa persamaan garis lurus dengan variabel bebas dan terikat yang berderajat 1. Persamaan umum fungsi linear adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana Y adalah variabel terikat atau independent variable, nilainya bergantung pada nilai X. Sedangkan X adalah variabel bebas yang nilainya dapat diubah-ubah. Dan M adalah gradiens atau kemiringan garis, menentukan seberapa curam garis tersebut. Serta C adalah titik potong sumbu Y, titik di mana garis memotong sumbu Y saat X sama dengan 0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfiatur Rosida. Pengertian dari fungsi non-linear. Fungsi yang persamaannya tidak membentuk garis lurus dalam grafik, sehingga perubahan variabelnya tidak menghasilkan variabel yang konstan pada variabel independen. Fungsi ini sering menghasilkan kurva yang berbentuk parabola, logaritma, dan bentuk yang lebih kompleks. Fungsi kuadrat adalah fungsi pangkat tertinggi bervariabel 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Next. Di mana Y sama dengan Fx ini menunjukkan bahwa Y adalah variabel terikat atau hasil dari fungsi. Dan Fx adalah fungsi itu sendiri yang bergantung pada variabel bebas X. A, B, C adalah konstanta, yaitu nilai-nilai yang tetap. A sama dengan 0, syarat penting agar fungsi tersebut menjadi kuadrat. Jika A sama dengan 0, maka fungsi tersebut akan menjadi fungsi linear, atau dengan pangkat tertinggi X adalah 1, bukan fungsi kuadrat. Ax pangkat 2 ini adalah suku kuadrat yang merupakan bagian paling penting dari fungsi kuadrat karena menentukan bentuk parabola. Bx, suku linear, mempengaruhi posisi grafik parabola. C, suku konstan, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle Kristia Amelia. Baik, di sini saya akan membacakan soal, lalu akan dijawab oleh Siva Salsa. Soal yang pertama, pada harga 40 unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga rupiah 60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20. Tentukan fungsi penawarannya. Baik, terima kasih Michelle atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Berdasarkan kasus pertama, dapat kita ketahui saat harga Rp per 40 per unit, jumlah penawaran 10 unit. Saat harga rupiah 60 per unit, jumlah penawaran 20 unit. Atau diketahui P1 40, P2 60, Q1-nya 10, Q2-nya 20. Yang ditanyakan QS. Sekarang kita masukkan rumusnya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita masukkan angkanya P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10 sama dengan P dikurang 40 per 20. 20 dapat dari 60 kali 60 dikurang 40. Q
dikurang 10 per 10. 10 dapat dari 20 dikurang 10. Lanjut kita kali silang 20 Q. 20 Q dalam kurung Q dikurang 10 sama dengan 10 dalam kurung P per 4. Kita lanjut di bawahnya 20 Q dikurang 200. 200 ini dapat dari 20 dikali 10 sama dengan 10 P dikurang 400. 400 ini dari 40 dikali 10. Lanjut, 20 Q sama dengan 10 P dalam kurung min 40 ditambah 200. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 10 P min 200. Q sama dengan, kita masukkan rumus yang ini, 10 P dikurang 200 per 20 Q sama dengan 1 dibagi 2 hasilnya 0,5 P 10 dapat dari dapat dari 20 per 2 hasilnya min 10 sama dengan kita pindah ruaskan menjadi min 10 ditambah 0,5 hasilnya min 0,5 sama dengan min 10 Q. Sekarang kita cari P-nya. P sama dengan min 10 dikurang Q per min 0,5 sama dengan 20 ditambah 2Q. 20 ini dapat dari min 10 dibagi 0,5. Nah, yang dapat 2 ini dari Q dibagi 0,5. 1 dibagi 0,5 hasilnya 2. Baik, terima kasih atas penyelesaiannya. Saya akan membacakan soal nomor 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P pangkat 2, sedangkan fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 8 ditambah 2 P pangkat 2. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Oke, terima kasih pertanyaan yang kedua. Baik, saya jawab ya. Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita ketahui fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 19 per P pangkat 2. Fungsi penawarannya ada QS sama dengan min 8 ditambah 2P. Yang ditanyakan harga yaitu P dan jumlah keseimbangan pasar yaitu Q. Dijawab, mari kita jawab yaitu mencari harga keseimbangan pasar. Kita masukkan dulu rumusnya, QD sama dengan QS. QD-nya 19 P pangkat 2 sama dengan min 8 ditambah 2P. Nah, jadi min P pangkat 2 dikurang 2P sama dengan min 8 dikurang 19. Min P2 dikurang 2P sama dengan min 27. P2 ditambah 2P dikurang 27 sama dengan hasilnya 0. P2 sama dengan 9. P hasilnya menjadi 3. 3 ini dapat dari akar 9 pangkat 2. Lanjut, kita mencari jumlah keseimbangan pasar, yaitu Q sama dengan 19 dikurang P pangkat 2. Sama dengan 19 dikurang 3 pangkat 2. 3-nya dapat dari P ini. Sama dengan hasilnya 10. Maka, harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah Q 10 dan P hasilnya 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Misal Kristi, Siva Salsa, dan Alfiatul Rosida yang telah memaparkan studi kasus serta pemaparan materi linear dan non-linearnya. Pada hari ini, kesimpulan yang kita dapat adalah dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa harga dan jumlah keseimbangan pasar dapat ditentukan dengan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran. Dengan menyamakan kedua fungsi tersebut, maka harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan adalah 3 dan 10. Kondisi ini berarti pada harga tersebut selaras dengan jumlah barang yang diminta. Sekian presentasi kami. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila presentasi kali ini ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.